Oke guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ini ada komedi politik ya. Ya, kita baca di sini komedi koalisi bubar di jalan. Pokoknya video ini lucu sekali. Tonton video ini sampai selesai dan mari kita simak bareng-bareng. Bang, pemilu kan udah selesai nih. Koalisi partai pendukung 01, 02, dan 03 udah pada bubar dong. Kalau koalisi partai pendukung 02 kagak ada yang bubar, malah semakin solid. Iya. Koalisi 02 kan menang di Pilpres. Lah, terus koalisi partai 01 sama 03 pada bubar gitu. Wah, kalau itu sih menekete. Lu tanya aja sama capres cawapresnya dah. Gimana Pak? Koalisinya masih solid apa pada bubar? Saya terus di jalan perubahan. Iya sih, di jalan perubahan. Koalisinya bubar di jalan. Koalisi perubahan sudah selesai. Oh, sudah selesai. Gimana sih? Kagak konsisten sama omongannya. Itu kan koalisi 01 namanya koalisi perubahan. Omongan capres sama cawapresnya suka berubah-ubah. Pantesan aja kalah. Kalau koalisi 03 kayaknya masih tetap solid, Bang. Solid! 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 Dol, pendukung koalisi 03 dikit-dikit solid! Solid! Wah, ini kopi temiatu ya. Siap! Ya Bang Baji men siap-siap aja nih Simpo. Kagak pakai gula, kagak pakai lama, kagak pakai solid. Ya elah, pesan kopi 1 biji aja sombong amat, berisik. Udah kayak capres 03. Capres 03 sekarang udah kagak berisik, Dol. Udah menerima keputusan MK. Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain. Ya harus terimalah. Sekarang itu tinggal mau gabung sama koalisi pemenang atau jadi oposisi gabung sama koalisi pecundang. Capres 03 kan Bang, tergantung sama emaknya. Bener gak Pak? Dan ini benar. Partai koalisi pemenang pastinya di dalam pemerintahan. Partai koalisi pecundang pastinya di luar pemerintahan dong. Ya itu kan tergantung kebijakan masing-masing partai. Mau gabung di dalam atau di luar pemerintahan. Soal di dalam maupun di luar diskusi masih berlanjut. Ya elah, pakai malu-malu mau gabung ke dalam pemerintahan. Anda itu bukan musuh, Cak, tapi lawan. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Ah, yang bener Pak. Waktu debat capres kedua, Anda malah menghabisi lawan, bukan menguatkan. Anda kasih skor lawan 11 dari 100. Koalisi 02 sebagai pemenang itu terbuka. Kalau mau ada koalisi 01 atau 03 yang mau bergabung, welcome. Oposisi gabung ke koalisasi. Koalisi. Berarti artinya rekonsiliasi dong. Rekonsiliasi. Nah itu. Elah. Tapi kalau oposisi gabung sama oposisi, artinya apa dong? Artinya barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Cocok. Waduh keren. Waduh keren ya guys, bikin ngakak ya. Ini salah satu komedi yang bagus ya, komedi koalisi bubar di jalan ya kan. Lucu ya kan. Memang mantap ya. Ini buat kita ngakak dan memang seru ya kan. Oke baik, kita pindah ke berita lain yaitu Luhut minta Prabowo jangan bawa orang toksik. Hah? Ada orang toksik yang mau mendekati Pak Prabowo? Siapa itu? President-elect also said don't bring toxic people to your administration because it's going to hurt very much. Siapa yang dimaksud ya toksik dalam kata atau istilah yang dipakai oleh Pak Luhut? Siapapun saya kira sepakat dengan Pak Luhut. Secara normatif pemerintahan siapapun, apalagi buat Pak Prabowo yang akan mendapatkan mandat sebagai presiden, itu harus menjauhi orang-orang yang beracun, orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermasalah, karena bukan hanya merepotkan Pak Prabowo tapi juga merepotkan kita sebagai bangsa. Wow, saya Setuju. sepakat, pokoknya sepakat Sepakat ya. dengan
Pak Burhanuddin Muhtadi selaku pakar politik dan juga hormat sekaligus sepakat sekali dengan Opung Luhut terbaik ya, bahwa memang Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti dalam pemerintahannya harus menjauhi orang-orang yang toksik, orang-orang beracun, dan juga orang-orang bermasalah seperti kata Bang Burhan tadi. Saya tambahin Bang Burhan ya, bukan hanya itu aja, orang-orang yang bermulut manis, orang-orang bermuka dua, orang-orang penjilat, sekaligus orang-orang yang seperti bunglon, berubah-ubah, kadang A, kadang B, kadang A, kadang B. Posisinya nggak jelas. Ya, karena apa? Akan hanya menimbulkan kerugian, tidak ada untungnya, potensi masalahnya besar, ya kan? Kadang-kadang juga merusak dan mencederai, ya kan? Jadi akhirnya apa? Akhirnya hanya jadi benalu, nggak ada untungnya. Jadi tidak ada urgensinya ataupun hal yang darurat. Kenapa harus ya yang toksik itu dirangkul? Ngapain? Ya kan? Sama seperti kata Opung Luhut, nanti akan merusak pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, semoga orang-orang toksik yang mendengar ini tersinggung dan menjauh terus pindah negara. Luhut minta Prabowo jangan bawa orang toksik. Herman Kairon memang harus hati-hati. Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Kairon sepakat soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak membawa orang toksik masuk dalam pemerintahan. Menurutnya Prabowo Gibran harus hati-hati dengan orang yang bermasalah. By the way guys, apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu betul banget. Jangan sampai di pemerintahan Bapak Prabowo Gibran besok itu ada nyempil orang toksik. Karena biasanya orang toksik itu sangat tidak baik untuk bangsa, negara, serta rakyat. Kan ngeri tuh ya, kalau ada orang toksik yang suka memecah belah bangsa ini. Tiba-tiba ada terus nyempil di pemerintahannya Prabowo Gibran. Kalau itu terjadi, itu bisa merusak kinerja pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Gibran. By the way Pak Luhut, siapa sih orang toksiknya yang lagi rame dibahas? Ayo dong Pak Luhut, di-spill inisialnya. Iya, siapa apa ya? namanya, mungkin A atau B, atau enggak minimal nama partainya gitu. Biar jelas gitu loh Pak. Pak Prabowo juga langsung nge-cut gitu loh. Tapi guys, emang bener sih apa yang dikatakan oleh Pak Luhut. Pemerintahan Prabowo dan juga Gibran harus bersih dari orang toksik. Ya guys ya, kalau kita juga setuju lah ya kan, kalau ya jangan ada orang toksik yang masuk ke pemerintahnya Pak Prabowo Gibran ya, karena ya susah repot nanti ya kan. Nah oke guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Coba apa pendapat kalian tentang video-video yang saya tampilkan? Coba kalian berkomentar. Tadi di awal kita sajikan komedi politik ya kan, yang sangat lucu. Dan tadi ya Opung ataupun Pak Luhut mengatakan ya jangan bawa orang-orang toksik ke pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kita sangat-sangat setuju ya kan guys. Dan oke guys, mungkin itu saja. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.